Pernah gak sih lo lagi scroll Instagram tengah malam, terus tanpa sengaja lo lihat story temen lo yang dulunya satu angkatan, sama-sama berangkat sekolah bareng. Dulu nilainya juga lah jauh beda, malah kadang nyontek bareng. Tapi sekarang dia udah staycation ke Bali, upload foto di resort mahal, unboxing iPhone terbaru, terus captionnya cuma satu kata, finally. Dalam hati lo mungkin nyengir, wah mantep sih. Tapi jujur aja, ada rasa yang nyelekit. Kalau gak lama kemudian lu sadar lu sendiri masih ngitungin sisa saldo di rekening, mikir gimana caranya biar gaji cukup sampai akhir bulan. Dan itu bukan cuma sekali. Besoknya lu lihat lagi teman kantor upload foto bareng bos, katanya baru dapat bonus karena closing gede. Minggunya lagi teman SMA posting cerita sukses buka usaha kecil-kecilan yang katanya awal iseng-iseng doang. Dalam diam lu mikir, gue apain aja selama ini? Padahal lu merasa udah berusaha, udah kerja keras, ikut pelatihan, hemat tiap hari, gak foya-foya. Tapi kok ya gini-gini aja, gak maju-maju. Sementara temen lo yang dulu malas sekolah malah sekarang bisa bayar DP rumah, keliling kota, dan hidupnya kelihatan rapi. Itu bikin lu jadi overthinking. Jangan-jangan hidup ini emang soal hoki. Atau lebih parahnya lu mulai nyalain diri sendiri. Mikir gue emang gak berbakat kali ya. Tapi bro, dengerin baik-baik. Kalau lu pernah ngerasain itu, lu gak sendiri. Banyak dari kita yang ngerasa stuck, ngerasa hidupnya jalan di tempat. Padahal udah jungkir balik tiap hari. Masalahnya bukan karena kita gak usaha, tapi karena ada sesuatu yang gak pernah diajarin di sekolah, dan gak pernah dibahas di tongkrongan, yaitu strategi diam-diam yang dijalanin sama orang-orang yang gak kelihatan mencolok. Mereka gak banyak cerita, gak banyak pamer, tapi satu persatu pencapaiannya mulai kelihatan. Dan seringkali kita ngeliat mereka kayak tiba-tiba. Padahal mereka udah lari pelan-pelan dari dulu, waktu kita masih sibuk mikirin validasi dari orang. Mereka gak nunggu mood buat belajar, dan nunggu motivasi buat mulai. Mereka udah bikin sistem hidup. Dan inilah kenapa mereka bisa selangkah, 2 langkah, bahkan 10 langkah lebih maju dari kita. Diam-diam. Yang sering lu gak sadar adalah mereka main game yang beda. Waktu kita sibuk, kelihatan sibuk, mereka justru sibuk ngatur strategi. Lu tahu gak, banyak orang yang diam-diam lagi ngumpulin skill baru, bukan buat dipamerin di story, tapi buat masa depan mereka. Sementara sebagian dari kita masih nunggu waktu luang yang gak pernah datang. Mereka udah nyempetin belajar 30 menit sehari. Walaupun capek, walaupun cuma ngelewat HP. Kita terlalu sibuk cari inspirasi. Mereka sibuk ngebangun sistem. Kita terlalu sering ngejar semangat instan, mereka pelan-pelan bikin pola hidup yang konsisten. Ini yang sering bikin kita ngerasa tertinggal. Karena kita ngelihat pencapaian orang, tapi nggak pernah tahu proses mereka. Kita lupa kalau banyak hal besar dimulai dari langkah kecil, yang diulang terus-terusan. Yang nggak kelihatan karena dilakukan diam-diam. Dan yang menyakitkan adalah saat kita sadar, mereka udah jauh banget di depan. Rasanya kayak lagi lari di treadmill. Capek ya, tapi gak maju-maju. Lu mulai mikir kapan ya giliran gue? Atau malah lebih parah, kayaknya hidup bukan buat gue. Dan ketika pikiran itu muncul, tanpa sadar lu mulai nyerah pelan-pelan. Gak bilang nyerah, tapi udah gak semangat kayak dulu. Udah mulai jarang belajar, udah mulai malas ikut peluang, dan akhirnya stuck. Padahal lu gak kalah pinter, lu gak kurang hebat, lu cuman belum bikin sistem. Gua ulang ya, bukan karena lu gak mampu, tapi karena lu belum sadar kalau selama ini lu main game yang salah. Lu sibuk, terlihat sibuk, tapi gak nyiapin pondasi. Lu sibuk pengen cepet-cepet sukses, tapi gak tahan main jangka panjang. Naval pernah bilang, play long-term games with long-term people. Artinya apa? Mainlah permainan jangka panjang dengan orang-orang yang juga berpikir jauh ke depan. Tapi mayoritas dari kita masih kejar yang instan. Viral hari ini, cuan besok, validasi sekarang. Kita gak sabar.
Kita pengen hasil tanpa proses. Padahal justru proses diam-diam itulah yang ngebedain mereka dari kita. Mereka gak kelihatan ngapa-ngapain, tapi tiap minggu nabung, tiap malam belajar, tiap hari nyiapin masa depan. Mereka bukan lebih jago, tapi mereka sabar dan sadar. Mereka tahu bahwa yang kuat bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten. Dan itulah kenapa banyak orang yang dulunya kita anggap biasa aja, sekarang bisa beli rumah, bisa buka usaha, bisa bantu orang tua. Karena mereka tahu lebih baik gak dilihat sekarang daripada gak punya hasil sama sekali nanti. Sekarang gue mau lu berhenti sebentar dan mikir jujur sama diri sendiri. Coba lu tanya, selama ini lu bener-bener nyiapin hidup lo atau cuma numpang lewat hari ke hari? Lu beneran punya rencana jangka panjang atau cuma sibuk bertahan biar gak kelihatan gagal? Karena banyak dari kita, dan mungkin termasuk lo, gak sadar udah kejebak di loop yang sama. Kerja, capek, scroll medsos, iri, overthinking, tidur, ulangi lagi. Terus-terusan merasa kalah dalam lomba yang bahkan kita gak tahu garis finishnya di mana. Kita jadi takut ngambil langkah baru, takut kelihatan bodoh, takut mulai dari nol. Kita lebih nyaman pura-pura kuat. Lebih nyaman bilang gue lagi sibuk, padahal lagi ngambang. Lu tau kenapa ini bahaya? Karena tanpa sadar kita jadi hidup buat validasi orang lain. Kita jadi ngejar pengakuan, bukan pertumbuhan. Kita nunggu hidup ramah dulu baru mau gerak. Padahal hidup gak akan pernah nunggu kita siap. Lu bisa aja nunggu mood, tapi kesempatan gak akan nungguin lu. Gue pernah ada di fase itu. Fase dimana gue ngerasa semua orang lebih cepat dari gue. Lebih hebat, lebih kaya, lebih bahagia. Dan gue merasa tertinggal jauh banget. Tapi disitulah gue sadar. Gue sibuk bandingin hidup gue yang masih proses sama hasil akhir orang lain. Gue sibuk ngeliat keluar sampai lupa ngerawat dalam. Padahal yang bisa gue kendalikan cuma satu. Sistem gue sendiri. Lu tahu kenapa sistem itu penting? Karena semangat naik turun. Tapi sistem tetap jalan walaupun kita lagi malas. Sistem ngingetin kita untuk terus gerak walau pelan. Kayak mesin. Bahkan pas lu lagi lelah, sistem bikin lu tetap disiplin. Itu kenapa orang sukses gak selalu yang paling semangat, tapi yang paling teratur. James Clear bilang, "You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems." Lu bisa punya mimpi setinggi langit, tapi kalau kebiasaan lu berantakan, hasil lu juga gak akan beda jauh dari sekarang. Sistem itu bukan sesuatu yang megah. Bukan sesuatu yang lu bangun sekali terus kelar. Sistem itu kebiasaan kecil yang lu ulang terus-menerus. Kayak bangun pagi jam tetap, nulis rencana harian, baca 10 halaman, nabung 20.000, belajar 30 menit. Gak heboh, tapi efektif. Karena konsistensi itu senjata utama orang-orang yang kelihatannya tiba-tiba berhasil. Padahal mereka cuma diam-diam punya sistem yang kuat. Sementara banyak dari kita masih ngandelin semangat. Mereka udah bikin jadwal hidupnya kayak mesin. Dan mereka gak butuh dipuji buat terus jalan. Karena mereka tahu hidup gak tentang siapa yang paling ribut, tapi siapa yang paling siap. Jadi sekarang gue tanya sama lu mau terus sibuk kelihatan atau mulai diam-diam nyiapin? Sekarang gue mau bantu lu mulai. Gak usah muluk-muluk dulu. Kita mulai dari hal yang bisa lu lakuin hari ini. Karena kadang yang bikin kita gak gerak itu bukan karena kita gak tahu, tapi karena semuanya kelihatan terlalu besar. Jadi gue bakal bagi jadi 3 strategi diam-diam yang bisa bantu lu pelan-pelan nyiapin fondasi kekayaan. Bahkan sebelum temen lu sadar, lu udah jalan jauh. Yang pertama,
bangun sistem harian. Ini kedengerannya sederhana, tapi justru karena kesederhanaannya banyak orang lewatin. Jangan tunggu semangat, jangan tunggu lagi pengen, bangun sistem yang jalan walau lu lagi malas. Contohnya, bangun pagi di jam yang sama. Tulis 3 target harian. Luangin waktu 30 menit untuk belajar satu hal baru. Catat pengeluaran harian, sekecil apapun itu. Mungkin orang lain gak akan lihat itu semua, tapi lu sendiri yang bakal ngerasain bedanya dalam 1-2 bulan ke depan. Sistem kayak gini bikin lu terbiasa disiplin, bukan karena terpaksa, tapi karena udah giri pola. Orang yang sukses bukan karena selalu semangat, tapi karena punya sistem yang nyambung antara niat dan tindakan. Yang kedua, bangun skill diam-diam. Pilih 1 atau 2 skill yang bisa diuangkan. Nah, harus expert hari ini, tapi lo harus mulai. Lu suka desain, belajar Canva, Figma, atau UI UX. Lu suka nulis, pelajari copywriting. Lu suka ngomong, pelajari public speaking dan pitching. Intinya, pilih 1 skill yang bisa lu latih tiap hari, dan di masa depan bisa jadi sumber income tambahan. Jangan tunggu jago, mulai aja dulu. Karena kalau lu nggak mulai, lu bakal terus merasa ketinggalan. Steve Martin pernah bilang, be so good they can ignore you. Artinya, lu harus jadi segitu bagusnya sampai nggak ada alasan orang buat nolak lu. Dan itu dimulai dari latihan diam-diam. Jangan pusingin berapa yang nonton, pusingin seberapa konsisten lu belajar. Karena hasil besar itu buah dari latihan kecil yang gak pernah putus. Dan yang ketiga, kelola uang kecil dengan cara yang cerdas. Banyak orang gagal bukan karena kurang uang, tapi karena gak tahu cara ngatur uang kecil. Mulai dari hal paling sederhana, sisihin minimal 20.000 sehari. Pisahin dari rekening utama. Gak usah buat gaya-gayaan, tapi untuk simpanan darurat, untuk modal usaha kecil, atau untuk beli tools yang bisa bantu skill lu. Investasi nggak harus mulai dari saham atau kripto. Lu bisa mulai dari emas, reksadana, atau beli buku. Dan satu prinsip penting yang jarang diajarin. Uang kecil yang dikumpulkan konsisten jauh lebih kuat daripada uang besar yang cuma lewat sekali. Gua nggak minta lu jadi ahli keuangan. Tapi kalau lu bisa konsisten ngatur uang kecil hari ini, lu bisa lebih siap ngatur uang besar nanti. Dan yang penting dari semua ini lakuin diem-diem. Lu gak perlu update story tiap kali belajar, gak perlu pamer tabungan, gak usah kasih tahu semua orang lu lagi on the way sukses. Kenapa? Karena makin dikit orang yang tahu, makin dikit tekanan dan ekspektasi. Biarkan hasil yang ngomong. Lu gak butuh tepuk tangan buat terus jalan. Karena ketika lu konsisten jalan diam-diam, suatu hari nanti lu bakal nyalip satu persatu mereka yang dulu paling ribut, tapi jalannya gak kemana-mana. Gue tahu bro, rasanya gak enak banget. Waktu lu ngerasa udah berusaha tapi gak ada yang merubah. Lu udah coba hemat, belajar ini, itu, bahkan kerja 2 tempat, tapi hidup masih di situ-situ aja. Dan ketika lu buka HP, yang muncul di layar bukan semangat, tapi perasaan ketinggalan. Kayak semua orang udah nemuin jalannya masing-masing, sementara lu masih bingung harus mulai dari mana. Itu nyakitin, dan lebih dari itu, bikin lu ragu sama diri sendiri. Mulai muncul pikiran, apa gue emang gak ditakdirin sukses? Tapi gue mau bilang ini dengan tegas, lu gak gagal. Lu cuma belum kelihatan. Dan bukan karena lu gak cukup baik, tapi karena lu belum cukup sabar buat lihat hasil dari kerja diam-diam lu sendiri. Dunia ini kadang terlalu bising, yang kelihatan keren, yang sering upload pencapaian, yang setiap minggu ganti gadget. Itu yang paling dilihat, tapi lu lupa yang beneran kaya, yang beneran siap. Mereka gak butuh sorotan. Mereka tahu kalau sukses yang paling tahan lama justru yang gak diobral. Mereka tahu bahwa tenang itu tanda kuat. Dan kalau hari ini lu lagi ngerasa minder, ngerasa gagal, atau ngerasa capek banget ngejar sesuatu yang kayaknya makin jauh, gue cuma mau bilang, itu wajar. Semua orang pernah di titik itu. Bahkan orang-orang yang lu kira hidupnya sempurna, mereka pernah ngerasa gelap juga. Bedanya, mereka jalan terus. Gak perlu cepat, gak perlu disorot. Tapi mereka gak berhenti. Dan itulah kuncinya. Terus jalan. Bahkan pas lu ngerasa kosong, bahkan pas lu ngerasa semua gak masuk akal, bahkan pas lu ngerasa cuma lu satu-satunya yang belum jadi siapa-siapa. Percayalah, proses diam-diam lu gak akan sia-sia.
Setiap kali lu nolak nongkrong cuma buat bisa baca buku, setiap kali lu tahan belanja demi nabung, setiap kali lu belajar skill baru meski ngantuk, itu semua ditabung sama hidup, sama semesta, sama Tuhan. Dan satu hari nanti itu semua bakal dibayar lunas. Bahkan dikasih bonus. Tapi hanya kalau lu mau sabar dan gak berhenti di tengah jalan. Karena banyak orang gagal bukan karena gak mampu, tapi karena berhenti terlalu cepat. Mereka udah deket banget sama tujuan, tapi nyerah karena gak sabar. Jangan jadi salah satu dari mereka. Gue tahu gak ada yang instan. Dan gue tahu konsisten itu gak gampang. Tapi gue juga tahu hasil dari diam-diam itu luar biasa. Dan saat waktunya tiba, lu gak perlu cerita ke semua orang. Karena mereka sendiri yang bakal bilang, kok lu sekarang beda ya? Dan lu cukup senyum. Karena lu tahu. Ini hasil dari semua hari-hari yang lu lewatin tanpa sorotan. Hasil dari semua pengorbanan yang lu lakuin sendirian. Dan hasil dari keberanian lu buat tetap melangkah waktu banyak orang milih berhenti. Sekarang gue gak mau lu nonton video ini cuma buat ngerasa terpukul. Gue pengen lu bangun dari tempat lu duduk dan mikir, oke, gue mulai sekarang, gak usah tunggu hari Senin, gak usah nunggu gajian, gak usah nunggu ada yang support dulu. Karena percaya sama gue, gak ada waktu yang 100% pas buat mulai. Waktu paling pas ya sekarang. Buka buku catatan. Tulis satu hal kecil yang bisa lu lakukan hari ini. Mungkin itu belajar 30 menit, mungkin itu uninstall aplikasi yang bikin lu buang waktu, atau mungkin itu mulai bikin akun buat bangun portofolio online. Sekecil apapun itu, kalau lu mulai hari ini, itu satu langkah lebih maju dari kemarin. Ingat, the hardest part is always to start. Dan begitu lu mulai, semua akan ikut bergerak. Jangan tunggu ada yang dorong. Lu yang harus mulai dorong diri lu sendiri. Karena di dunia nyata gak akan ada yang datang ngelamatin lu. Gak akan ada yang nyodorin sukses ke depan muka lu. Yang ada dunia bakal terus jalan. Dan kalau lu gak siap jalan bareng, ya lu bakal ketinggalan. Tapi kabar baiknya, lu masih bisa ngejar. Asal jangan berhenti. Lu gak perlu jadi paling hebat. Lu gak perlu punya semuanya hari ini. Tapi lu harus mulai sekarang. Karena dalam hidup cuma ada dua pilihan. Lu jadi penonton atau lu jadi pemain. Dan selama ini lu udah cukup lama nonton orang lain naik panggung. Sekarang giliran lu. Gua tahu mungkin belum ada yang percaya sama lu sekarang. Belum ada yang tahu nama lu, belum ada yang support. Tapi itu gak masalah. Karena sejarah selalu dimulai dalam diam. Orang besar lahir dari masa sepi, dan kemajuan gak pernah teriak-teriak. Dia jalan pelan, tapi pasti. Jadi mulai sekarang, bukan lagi soal siapa yang duluan, tapi siapa yang tahan paling lama. Siapa yang bisa jalan meski gak dilihat. Siapa yang bisa tahan di balik layar sambil bangun panggungnya sendiri. Gue tahu mungkin besok gak langsung berubah, tapi 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, kalau lo konsisten, gue yakin hasilnya bakal bikin lo nangis, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya lo sadar, semua yang lo perjuangkan diam-diam ternyata gak sia-sia. Dan kalau video ini bisa jadi titik balik itu, gue cuma minta satu hal. Bantu diri lu sendiri dengan jujur tulis di komentar, gua udah mulai. Bukan buat gua, tapi buat diri lu sendiri. Karena kalimat itu adalah janji kecil, janji buat gak cuma nonton, tapi ikut jalan. Dan kalau lu rasa video ini nyentuh lu, nyadarin lu, atau bikin lu bangun, bantu gua, bantu lebih banyak orang. Like, share, dan subscribe. Karena makin banyak yang tahu jalan ini, makin banyak yang bisa bareng-bareng kita keluar dari rasa tertinggal. Ingat satu hal,
Yang paling banyak hasil biasanya yang paling diem. Jadi kalau hari ini lu masih ngerasa ketinggalan, jangan buru-buru merasa gagal. Bisa jadi lu cuman belum mulai langkah ketiga lu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, dalam hidup, langkah kecil yang konsisten jauh lebih kuat dari langkah besar yang cuma sesekali. Karena di jalan ketiga kita nggak perlu cepat, kita cuma perlu terus melangkah.